Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang gangguan hematologi, asuhan keperawatan, gangguan pada hematologi ya, di mata kuliah keperawatan anak ya. Bahasan kali ini tentang leukemia. Ya, leukemia itu sendiri dikenal dengan kanker darah atau gangguan pada proses pembentukan sel darah putih ya yang ditandai dengan terdapatnya proliferasi abnormal dari sel darah putih ya. Jika dilihat di sini dari pembahasan definisinya itu sendiri ya, di sini leukemia adalah kanker darah ya ditandai dengan proliferasi abnormal dari sel-sel darah putih atau leukosit. Proliferasi ini adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada proses hematopoietik. Jadi cikal bakal terjadinya darah sudah mengalami gangguan sehingga sel darah putih yang beredar pada tubuh penderita leukemia adalah sel blast atau sel muda yang dikenal dengan istilah sel leukemia. Untuk klasifikasi dari leukemia itu sendiri ada yang bersifat akut dan kronik ya. Di sini dilihat dari jenis sel muda leukositnya gitu ya. Makanya di sini ada yang dikenal dengan limfositik, mielositik, granulositik gitu ya. Sehingga di sini bisa kelihatan jenis leukosit mana yang mengalami proliferasi abnormal. Untuk mengingatkan kembali, sel darah putih itu sendiri ada dua jenis ya, bergranul dan tidak bergranul ya. Granul sendiri terdiri dari 3, eosinofil, basofil, neutrofil, dan untuk yang tidak bergranul yaitu ada monosit dan limfosit ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk akut itu periodenya kurang dari 6 bulan, kronik itu lebih dari 6 bulan kejadiannya. Kejadian leukemia sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Jadi ini masih bersifat dugaan ya, perkiraan ya, karena didapatkan data dari beberapa pasien-pasien leukemia pada anak ya dan dewasa gitu ya. Kejadiannya itu ada yang disebabkan dari faktor genetik, sinar radioaktif, ya, kelainan kromosom dan juga virus onkogenik ya. Di sini untuk faktor genetik sendiri ya, kemudian di sini menyebabkan sel lebih rawan mengalami abnormalitas genetik ya. Kita lihat bahwa leukemia itu sendiri kan merupakan CA darah yang terjadi karena proliferasi dari leukositnya abnormal gitu ya. Nah, pada masalah yang muncul ya, pasien-pasien yang diakibatkan dari faktor genetik ini selnya lebih rawan, selnya lebih sensitif mengalami abnormalitas sehingga terjadi mutasi. Kejadian lain yaitu diakibatkan karena adanya paparan sinar radioaktif sehingga terjadi mutasi sel ya, juga di sini kelainan kromosom ya. Ada beberapa penelitian-penelitian yang menyampaikan bahwa kejadian pada sindrom Down erat hubungannya dengan kejadian leukemia. Jadi peluangnya menjadi 2 kali lipat ya terjadi CA darah ya, leukemia pada pasien dengan sindrom Down ya. Dan kejadiannya semuanya mengarah kepada mutasi sel induk. Nah, kejadian pada mutasi sel ya, kelainan pada proses hematopoietik ini menyebabkan yang dikenal dengan proliferasi neoplastik, proliferasi pembelahan sel muda ya. Dan kemudian di sini terjadi diferensiasi arrest ya. Pembelahan yang terjadi itu berbeda dengan sel yang seharusnya, sel normalnya ya. Dan di sini CA itu bersifat progresif ya. Progresif itu artinya pembentukannya itu masif ya dan cepat. Serta karakteristik CA lainnya itu adalah merusak ya, merusak
Sehingga dalam hal ini ya perbedaan yang ada pada anatomi sel darahnya itu sendiri ya, kemudian juga secara kuantiti banyak jumlahnya ya karena pembentukannya cepat gitu ya. Ya terjadi differentiation arrest sehingga dalam hal ini terjadilah penumpukan sel muda tadi, sel leukemianya di organ pembentuk darah ya, di sumsum tulang ya. Di sini mulailah ya kejadian leukemianya sehingga bermanifestasi ya ke kondisi-kondisi lain akibat dari leukemia yang beredar di seluruh tubuh penderita ya. Pada kejadian sel leukemia yang mengalami metastase ya, di sini menginfiltrat atau menyebar ke organ-organ penting ya seperti otak, ginjal, hepar ya, sehingga di sini mengganggu fungsi-fungsi dari organ tersebut ya. Contohnya pada gangguan pembentukan darah ya, gangguan pada sel proses hematopoietik. Sel hematopoietiknya menjadi imatur ya. Jadi yang beredar adalah sel-sel muda menggantikan sel normal ya. Dan di sini terjadi masalah pada sumsum tulangnya. Sumsum tulangnya menjadi rusak ya, destruksi sumsum tulang ya, dan hematopoiesisnya terganggu sehingga terjadi penurunan jumlah dari komponen darah yang lainnya karena penumpukan penekanan pada penumpukan penekanan dari sel leukemia yang beredar yang ada yang terakumulasi di sumsum tulang tersebut ya. Jadi di sini eritrositnya menurun ya, rendah ya karena adanya diferensiasi arrest tadi, akumulasi sel muda tadi ya, sel blastnya menggantikan sel normal, sel darah merahnya tertekan, turun jumlahnya, kemudian juga di sini produksi dari sel darah putih juga menurun, sel darah putih yang normal ya, bukan sel darah putih yang dikenal dengan sel leukemia ini gitu ya. Karena di sini leukemia memang dibaca oleh hasil pemeriksaan sebagai komponen sel darah putih, tapi kalau dilihat dari fungsinya, ya ini jauh sekali dari fungsi normal, bahkan justru merusak ya proses pembentukan darah itu sendiri ya. Kemudian di sini terjadilah gejala-gejala kekurangan trombosit ya, atau kondisi di mana trombositnya rendah ya, trombositopenia kurang dari 100.000 ya. Gejala-gejala anemia muncul ya karena Hb-nya rendah, sel darah merah rendah. Di dalam komponen sel darah merah terdapat hemoglobin ya, hemoglobin turun, gejala anemia muncul ya. Di sini gejala anemia apa? Karena fungsi dari hemoglobin adalah mengikat nutrisi dan oksigen ya, salah satunya kan nutrisi dan oksigen ya. Sehingga di sini gejala-gejala kekurangan oksigen, gejala-gejala kekurangan nutrisi menjadi terlihat pada pasien leukemia ya. Untuk trombositopenia sendiri ya, di sini terganggunya proses pembekuan darah ya, karena trombosit merupakan salah satu komponen dari proses pembekuan darah ya. Terjadilah di situ perdarahan ya, resiko perdarahan bisa kita angkat sebagai salah satu masalah keperawatannya ya. Untuk infiltrat sel leukemia ke organ-organ penting ini menjadi hal yang perlu dicermati ya. Kita bisa amati dari gejala-gejala yang muncul gitu ya, seperti apa misalnya metastase pada sistem saraf ya, ada tidaknya manifestasi terhadap defisit neurologis ya, gejala-gejala neurologis ya, fungsi neurologis gitu ya. Kemudian ada tidaknya gejala-gejala gangguan pada pusat mual ya, pusat
pernafasan gitu ya. Jadi di sini ada tidaknya peningkatan TIK ya, ditandai dengan nyeri kepala gitu ya. Untuk organ ginjal sendiri ya terjadi muncul atau munculnya darah pada urin gitu ya, uremia gitu. Dan pada hepar sendiri di sini kita bisa lakukan pengkajian ya, palpasi ada tidaknya pembesaran hepar ya, kemudian ada tidaknya pembesaran abdomen ya, serta gejala-gejala dari gangguan nutrisi ya, karena masuk ke dalam fungsi pencernaan gitu ya. Dan untuk leukemia sendiri tata laksananya itu adalah kemoterapi ya, tidak ada lain. Kenapa? Karena CA leukemia termasuk ke dalam satu-satunya CA yang berbentuk cair ya, jadi berbentuk liquid ya, jadi tidak bisa dilakukan tindakan lain ya untuk penata laksanaan CA-nya kecuali hanya di kemoterapi. Pemeriksaan diagnostik diperlukan untuk memastikan ya ada tidaknya sel leukemia di dalam tubuh penderita, kemudian juga menentukan jenis dari leukemianya ya, sehingga di sini bisa melakukan tata laksana yang tepat dalam kemoterapi karena jenis leukemia bisa diketahui gitu ya. Untuk pemeriksaan diagnostiknya ini sendiri di awal kita bisa melakukan blood counts ya untuk mengetahui jumlah darahnya itu, Hb trombosit leukosit ya, pemeriksaan darah tepi ya, kemudian untuk memastikan lagi di sini dilakukan aspirasi sumsum tulang, lumbal fungsi serta perlu tidaknya dilakukan biopsi. Demikian pembahasan tentang leukemia. Nah, kita lanjutkan kembali di sesi gangguan sistem hematologi lainnya. Terima kasih.